Kenapa saya harus menyembah Tuhan ini? Kenapa saya tidak harus langsung yang sang pencipta ini, pencipta alam semesta ini? Gitu. Saya nggak ini. Akhirnya saya untuk bertanya kepada para penginjil, bertanya kepada ini apa pendeta ini tuh. Akhirnya semua itu nggak ini, nggak apa namanya nggak bisa apa namanya memberikan jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kemarin waktu sebelum saya bermualaf, seakan-akan terdoktrin pikiran saya ini gini, bahwasannya kesuksesan itu nanti datang apa namanya datangnya dari juru selamat gitu ya, Begini juru selamat. Bang Nah, Bagus, orang sebelah itu hmm, kadang-kadang gini Bang Bagus. Orang bilang nanti abang mau alap cuma framing, cuma main-main, cuma sandiwara Islam, pura-pura apa Kristennya itu katanya. Padahal bohong-bohongan. Itu ada yang framing-framing gitu Bang dari kaum sebelah Bang. Jadi abang oh harus enggak. Jadi gini, teman-teman bisa nanti saya buktikan bahwasannya saya itu dari Universitas Petra ya, Petra Surabaya. Tahu kan Petra itu universitas apa? Petra itu universitas milik apa namanya dari orang-orang dari apa namanya pemiliknya dari Kristen gitu loh Bang. iya Saya betul lulusan dari Bang. Petra Bang. Tapi banyak Mm-mm. banyak banyak apa Bang? Banyak yang kaum sebelah itu Bang komplainnya gitu, seakan-akan kita buat tipu-tipu bahwasanya abang itu bukan mualaf, itu dulunya. Jadi saya bisa dipertanggungjawabkan katakanlah gini, sebelum saya benar-benar hijrah dan istiqomah dan insya Allah ini sebagai keyakinan saya sampai akhir hayat saya dan beristiqomah untuk syiar Islam saya gini Bang. Apa namanya? Memang dulu saya tidak terbersit ya, tidak terbersit atau apa namanya punya keinginan untuk memeluk dari Islam gitu ya. Saya ngomong seperti ini dulu ya. Karena apa? Dalam lingkup keluarga saya memang semua dari Katolik gitu ya. Taat Masya malahan Allah. Bang gitu. Taat Jadi malahan keluarga gitu. Bang sekarang gimana Tapi Bang? alhamdulillah 100% semua sudah Allahu bermualaf. Akbar. Masya Allah, Allah Akbar. Barakallah fik, barakallah fik. Ya. Jadi gini, saya dulu itu malah yang mendahului ya, yang mendahului. Jadi sebenarnya saya apa namanya banyak keraguan atau ketidakyakinan dalam dalam apa yang saya yakini pada saat itu. Saya sering sekali bertanya, bahkan saya ini dibilang gini jemaat yang paling paling ini ya, paling kata-kata paling bandel lah intinya gitu. Karena sering kali bertanya, sering kali mendatangi para penginjil, sering kali mendatangi para pendeta gitu kan dan Nah, waktu kalau ini kan Romo ya. Nah, terus akhirnya apa namanya? Saya keluarlah dari persekutuan gereja jemaat itu. Nah, akhirnya saya pindah ke Protestan gitu. Saya sebut aja, saya masuk di gereja Jawi Wetan gitu ya. Setelah kepindahan saya dari Protestan menuju ke dari Katolik menuju ke Protestan, itu malah makin saya nggak bisa nyaman atau keraguan itu sering kali di saat saya mau tidur, bangun tidur itu ada momok dalam diri saya. Kenapa saya harus menyembah Tuhan ini? Kenapa saya tidak harus langsung yang sang pencipta ini, pencipta alam semesta ini? Gitu. Saya nggak ini. Akhirnya saya untuk bertanya kepada para penginjil, bertanya kepada ini apa pendeta ini tuh. Akhirnya semua itu nggak ini, nggak apa namanya nggak bisa apa namanya memberikan jawaban dari pertanyaan saya. Akhirnya kalau saya bertanya dengan dalam Alkitab, mungkin saya akan terjejali terus dengan doktrin-doktrin. Akhirnya saya pakai dengan logika, dengan logika. Karena apa? Logika itulah yang memang apa namanya bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan saya gitu ya. Mohon maaf untuk yang apa namanya yang dari sebelah ya. Saya katakan seperti ini. Kenapa saya pakai logika? Karena manusia itu gitu kan. Manusia itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang harus dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ya ada manusia yang dituhankan gitu ya.
Tuhan yang manusia yang dituhankan ini, Tuhan ini tidak harus menyembah, tidak harus berdoa untuk gitu ya. Untuk menyembah yang lebih tinggi lagi. Karena Allah itu tidak menyembah, Allah itu tidak berdoa, tapi Allah memberikan. Gitu. Itu logika pikiran saya. Kalaupun yang ditasbihkan sebagai Tuhan, ya, manusia yang ditasbihkan sebagai Tuhan, ya, Adamlah orang pertama yang pantas untuk ditasbihkan sebagai Tuhan. Kenapa harus yang ini yang harus dituhankan? Gitu. Kalau mengimani sebagai utusan, mengimani sebagai rasul, ya kita harus mengimani. Karena memang jelas dia adalah utusan, dia adalah rasul. Tapi kalau untuk dituhankan, sama artinya kita menghinakan, menistakan dia, karena dia itu masih diciptakan, gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya saya enggak tahu ya, yang namanya hidayah itu kadang-kadang datang tidak disangka. Hidayah itu kalau kita bisa peka, hati kita bisa peka, kita bisa menerimanya, merangkulnya di saat itu juga, insya Allah barokah itu dan keselamatan itu bisa datang kepada diri kita. Saya di saat pada waktu itu memang stay atau ada di pelosok ya, desa perkampungan gitu ya. Saya melihat anak-anak kecil, dia sedang masuk langgar. Ngerti kan langgar itu kalau di pedalaman itu namanya musola lah. Kenapa kamu harus cuci tangan? Kenapa kamu harus berkumur? Kenapa kamu harus membasuh muka? Saya tanya pada anak kecil itu. Apa jawabnya? Saya sedang berwudu karena saya ingin menghadap Tuhan saya. Oh, saya bilang gitu. Kenapa harus berwudu? Gitu. Malah saya dibalik tanya. Seumpama Anda dalam keadaan yang seperti ini, baju Anda masih kotor, badan Anda masih berbau, Anda mendekat kepada teman Anda bisa nyaman nggak? Bisa berlama-lama nggak untuk ngobrol dengan Anda? Oh, ternyata logika ini jawaban yang masuk di akal, gitu kan? Ya, dengan berwudu itulah, ya, dengan itulah yang mengetuk hati saya, masya Allah, gitu kan? Ternyata benar. Di saat saya selama 22 tahun masuk dalam peribadatan, mendengarkan khutbah di mimbar, ya, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi saya setelah melihat anak-anak yang sedang berwudu, itulah hidayah didatangkan oleh Allah dalam diri saya. Dan akhirnya saya memeluk Islam itu. Gitu. Ya. Jadi dengan cara yang sederhana itu Allah mendatangkan hidayahnya kepada saya. Ya. Coba kita gini aja. Kita sholat gitu ya. Fokus kita hanya kepada Allah, tidak memandang apapun. Tapi fokus tujuan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan mengepalkan tangan dan memohon dan otak pandangan kita tertuju kepada sosok yang di situ disalibkan. Kalau kita seperti itu. Jadi fokus kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang apa yang kita pandang itu dengan sosok yang disalib itu, ya, mohon maaf nih. Kalau orang-orang pikiran piktor, janda-janda yang lagi dalam keadaan kegatelan, sudah itu traveling kemana-mana. Karena apa? Di situ digambarkan sosok ya, sosok yang tidak memakai baju dan hanya berpakaian cawat ya. Udah aku mikirnya gitu. Ini mohon maaf ya, saya ngomong ini dalam arti inilah pengalaman saya. Gitu. Seperti itu. Teman-teman sebelum ini ya, sebelum typing mohon untuk dibantu saya untuk diikuti ya akun TikTok saya ini ya, karena beberapa kali akun TikTok saya kebanet demi siar saya di sini ya, dan alhamdulillah
Dari hasil TikTok ini saya bisa mengumrohkan penjaga masjid, ya, penjaga musola, gitu ya. Alhamdulillah, dari hasil TikTok saya sudah mengumrohkan penjaga masjid, penjaga musola, yang memang di situ memang orang-orangnya tidak mampu, dan alhamdulillah saya bisa berbagi di tiap hari Jumat. Itu kemarin-kemarin juga hasil dari TikTok, gitu ya. Saya tidak mengemis untuk diberikan gift, saya tidak mengemis untuk itu. Tapi endorse itu alhamdulillah datang sendiri kepada saya. Akun saya jelas, tidak ada akun yang abal-abal dalam selama saya main di TikTok ini, gitu ya. Jadi itulah seperti itu. Nah, kenapa saya bilang keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari juru selamat, gitu. Karena apa? Dalam diri saya mintanya hanya pada Allah pada waktu itu. Saya hanya minta dengan apa namanya? Dengan kesungguhan hati saya, dengan memperbanyak sholawat saya. Ya. Karena ternyata benar sholawat itu membawa keselamatan, sholawat itu membawa perlindungan kepada diri saya, dan akhirnya tertuntunlah jalan saya. Akhirnya saya bisa punya travel yang alhamdulillah saya bilang travel saya ini besar. Itu pun saya tidak berpikir ke dalam bisnisnya, tapi bagaimana saya bisa ya bersiar, bagaimana saya bisa mendatangkan para duyufur rahman ini untuk bisa bermunajat di hadapan Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di sini yang memframing, ya, para oten-oten itu yang nggak tahu, dikira kita itu menyembah batu berhala. Itu kegoblokan mereka. Kalau saya balik lagi, kenapa kamu harus menyembah itu patung yang kamu salibkan di atas mimbarmu? Ya, seperti itu. Seperti itu. Saya dulu tidak seperti ini. Saya dulu tidak menggebu-gebu kayak gini. Karena apa? Inilah pengalaman hidup saya. Saya terdoktrin dulu ingin menghujat orang-orang Islam. Saya dulu itu terdoktrin ya harus mencibiri teman-teman saya yang Muslim. Akan tetapi di saat malam itu, ya, kenapa saya harus menghujat? Kenapa saya harus mencibir? Ternyata saya salah. Apa yang saya lakukan ini salah. Seperti itu. Teman-teman, ya, mohon Jadi bantu saya yang di bawah sebagai sahabat saudara saya yang semuslim, tolong di typing di bawah bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah Rasul. Ayo ketik teman-teman. Yesus adalah Rasul atau utusan. Izin ya, Bang Bagus. Ya. Tapi Allah sudah dijadikan Yesus sudah dijadikan Tuhan loh oleh Allah. Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah. Iya. Di mana itu ayatnya? Di mana itu dalilnya? Saya ini orang lebih Kristen dari orang Kristen, jadi saya paham. Itu di Kisah Para Rasul 236. Coba Anda buka dan Anda perlihatkan di situ. Teman-teman yang di bawah, tolong teman-teman kalau yang sefrekuensi dengan saya, sekeyakinan dengan saya, Yesus adalah Rasul, bukan Tuhan. Tapi ada, saya potong. Selain saya itu lebih Kristen dari orang Kristen, saya lebih Yahudi dari orang Yahudi. Ketika antum menyampaikan satu bapan tadi bahwa semua adalah rahmat Allah, saya jadi ingat dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika kemarin aku berada di tempat yang jelek, teman-teman yang jelek, pergaulan yang jelek, rezeki yang jelek, lalu hari ini aku berada di tempat yang baik, perbuatan yang baik, teman-teman yang baik, rezeki yang baik, supaya kamu tahu, andai kata bukan karena rahmat Allah, aku masih seperti kemarin. Lanjut. Semua adalah kerahmatan dari Allah.